Mempersembahkan Sandiwara Radio, Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Telaga Rena Mahawijaya pada babak ketujuh ini menampilkan Ferry Fatli sebagai Brahma, Eli Ermawati sebagai Mantili, Mulyanto sebagai Kumaragosa, dan Hari Akik sebagai Kijaro. Inilah Telaga Rena Mahawijaya babak ketujuh. Pada babak terdahulu diceritakan, Mantili dan Brahma dihadang oleh sekelompok pendeta Brahmana yang menyebut dirinya keturunan Sailendra. Lima orang pendeta Brahmana yang mengeroyok Mantili tidak sanggup melawan asap racun yang menyembur-nyembur dari pedang setan. Untuk itu mereka bertarung sambil menjaga jarak guna menghindari serangan asap racun yang berbau busuk. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Uang mulas peri kembung, Roma obatnya, Roma obat mah hijau dengan 6 vitamin, pembuka nyeri ulu hati dan sakit kantung hati. Mual mulas peri kembung, Roma obatnya. Ingat, Roma mengamankan mah. Roma obat mah hijau, produksi Kalbe Farma. Mantili terus memburu kemana para pendeta itu bergerak. Maka pertarungan itu menjadi berpindah-pindah tempat. Yang semula di luar kompleks Candi Prambanan berpindah ke dalam halaman kompleks Candi. Kejar-kejaran di sekitar bangunan Candi Prambanan yang agung itu. Banyaknya bangunan candi dan arca-arca besar lainnya di dalam kompleks Candi Prambanan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Mantili untuk menerjang dan memburu lawan. Bahkan bangunan induk Candi Prambanan yang paling besar dan paling tinggi itu pun tidak luput dari ajang pertarungan. Maka terjadilah pertarungan yang menakjubkan. 6 sosok tubuh berloncatan kian kemari, saling kejar-mengejar dari candi ke candi, dari arca ke arca, dari gapura ke gapura, bahkan sampai ke puncak Candi Prambanan yang menjulang menembus angkasa. Di dalam medan gelanggang pertarungan yang seperti itu, nampak jelas Mantili lebih unggul. Tubuhnya berkelebat-kelebat bagaikan burung seri gunting yang menyambar-nyambar mangsanya, meluncur, melesat, meluruk, melayang di antara rapatnya bangunan-bangunan candi yang bertebaran di mana-mana.
Di dalam keadaan ajang pertarungan seperti itu, pedang setan mulai menagih darah dan korban mulai berjatuhan. Satu persatu roboh bersimbah darah, terjungkal dengan dada robek ditembus pedang setan. Tuan iblis, setan alas, anak buahku habis. Dari 5 orang tinggal 2 orang. Perempuan setan itu, aku pecahkan kepalanya. Mau kemana Bapak Pendeta? Cepat! Kau memotong jalan. Berdiri di hadapanku. Apakah kau mau membela temanmu, perempuan setan itu? Biarkan mereka bertarung sampai selesai. Dan kita lebih baik menonton sambil duduk-duduk dan berbincang-bincang. Barat, kau ini siapa? Berani bicara seperti itu kepadaku? Pendeta Kumarakosa, pemimpin para pendeta Brahmana yang berkuasa di Candi Prambanan ini. Pendeta Kumaragosa. Benarkah nama Bapak Pendeta Kumaragosa? Kenapa kau terkejut? Dan kenapa kau memakai nama Kumaragosa? Apa perlunya kau bertanya? Aku pendeta agung, berhak memakai nama gelar apa saja. Pendeta Kumaragosa adalah seorang pendeta agung yang suci. Kepercayaan Prabu Daranindra Sanggrama Dananjaya, Raja Mataram ketiga, yang hidup ratusan tahun yang silam. Siapapun tidak berhak memakai nama itu. Juga kau. Kau akan kualat bila memakai nama yang agung dan suci itu. Hai, siapa kau? Bocah bagus, tapi tahu segala-galanya. Aku adalah Satria Madangkara. Satria Madangkara. Iya, seorang satria dari kerajaan Madangkara yang bertugas menjaga ketentraman umat manusia di kolong jagat. Persetan! Mulutmu lancang. Kau melangkai dewa. Kau akan terkutuk. Untuk menjadi penjaga ketentraman umat manusia, tidak harus menjadi dewa terlebih dulu. Manusia biasa pun bisa, asal dia sanggup dan mampu, serta memenuhi syarat di atas syarat manusia biasa. Bocah terkutuk. Otakmu sudah tidak waras. Apa yang menjadi andalanmu sehingga kau mengaku dirimu sebagai utusan dewa? Hah? Aku bukan utusan dewa. Sama sekali bukan. Aku manusia biasa. Tapi aku manusia yang gemar menegakkan keadilan dan kebenaran. Minggir kau orang gila. Percuma bicara dengan kau. Bisa-bisa aku ikut jadi gila nanti. Kakang Brahma, Ada apa, Mantili? sudah habis Kakang? Apanya yang sudah habis? 5 orang pendeta gadungan yang mengeroyok saya. Semuanya sudah mati. Perempuan setan! Terkutuklah kau. Dewa-dewa tidak akan mengampuni dosa kau. Kau telah membunuh 5 orang pendeta Brahmana dan menginjak-injak Candi Prambanan yang suci dan agung ini. Salah mereka sendiri. Kenapa lari ke arah Candi Prambanan? Jadi bukan aku saja yang menginjak-injak Candi Prambanan itu, tapi juga murid-muridku. Iblis terkutuk! Bapak Pendeta Kumarakosa yang terhormat, maafkanlah kelakuan adik saya ini. Dia tidak bermaksud merendahkan keagungan Candi Prambanan. Dia hanya membela diri di dalam suatu pertarungan. Sebab pertarungan itu adalah suatu peristiwa yang bisa membuat orang panik. Jadi tidak tahu lagi di mana dia bertarung. Persetan! Aku berjanji, setelah selesai semua urusan ini, aku dan adikku Mantili akan mohon ampun melakukan upacara suci di hadapan Candi Prambanan. Mohon perkenan kepada Hyang Widi. Tidak! Kalian tidak berhak melakukan upacara suci di sini. Aku sendiri yang akan menghukum kalian. Ayo, berlutut! Cepat! Aku sendiri yang akan membunuh kalian sebagai penebusan dosa. Pendeta Kumaragosa, yang berhak menentukan apakah manusia itu berdosa atau tidak adalah Hyang Widi. Kita sebagai manusia hanyalah cuma sekedar mengira-ngira. Sama sekali tidak diperkenankan menentukan apakah seseorang itu berdosa atau tidak. Kau mau berfatwa di hadapan aku, pendeta agung. Cukup. Bersiaplah untuk mati. Mantili, mundur. Ini bagianku. Baik Kakang. Ya, Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu
subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Sudah lama tidak melihat Kakang Brahma bertarung. Sekarang aku bisa menonton sepuas-puasnya. Iya, senang terus. Iya. Ayo, Kakang Brahma. Pendeta Kumaragosa itu boleh juga. Gerakannya cepat sekali. Jurus silatnya sangat aneh. Baru kali ini aku melihat permainan silat model begitu. Biar cepat seperti apa, tidak akan bisa menandingi kecepatan Kakang Brahma. Juga biarpun ilmu silatnya aneh, Kakang Brahma bisa 1000 kali aneh. Makin lama gerakan si pendeta gadungan itu semakin cepat. Yang nampak hanya gunungan kuning, bukan main. Gerakan tubuhnya sangat sempurna, menderu-deru seperti paling-paling. Tapi Kakang Brahma tetap mantap, meladeni lawan dengan tenang dan teratur. Lama banget. Sudah lewat 100 jurus, belum kelihatan siapa yang akan unggul. Kakang Brahma, kelamaan! Cepat selesaikan! Barat, kalian tidak memandang sebelah mata padaku. Kau kira aku anak ingusan yang bisa diatur semau kalian? Jangan membohongi diri sendiri, Kumaragosa. Sebenarnya kau sedang panik, sebab semua jurus simpanan kau sudah habis. Tapi aku tetap tidak terdesak. Bahkan sebaliknya, kau yang terdesak. Nah, itu baru namanya jujur. Kalau sudah habis jurus-jurus silat simpanan, lebih baik berhenti. Jangan memaksakan diri. Nanti kau sendiri yang celaka. Ya, kau boleh juga. Dalam pertarungan tangan kosong, kau bisa mengimbangi aku. Bukan mengimbangi, tapi mengungguli. Keparat, sekarang tahan Aji Cocor Talang. Kau mau mempergunakan ilmu kadikjayaan? Silakan, aku ladeni. Bocah congkak. Yet! Ilmu kadikjayaan macam apa yang dikerahkan oleh pendeta gadungan itu? Kedua kakinya mengangkang, lalu tangannya dua-duanya lurus ke depan. Kedua tinjunya mengepal. Kekuatan ilmu kadikjayaan yang dikerahkan oleh pendeta Kumaragosa itu nampak jelas terpusat pada kedua tinjunya. Ya, kedua tinjunya itu bergetar hebat, mengeluarkan daya gempur yang dahsyat. Tapi Kakang Brahma nampak tenang, perlahan-lahan merapatkan kedua kakinya dan sekaligus merapatkan kedua tangan di samping tubuhnya. Kakang Brahma mau mengerahkan ajian serat jiwa tingkat ke-7. Mampus kau pendeta palsu. Tidak mampus. Tapi terlempar dan terjungkar, jungkir balik, kemudian tergeletak di tanah. Kasihan, tentu kau kesakitan. Bangunlah Bapak Pendeta Kumaragosa yang terhormat. Tidak baik tidur-tiduran di atas tanah. Nanti pakaianmu kotor. Siapa kau, anak muda? Kau memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ilmu kedikjayaanku, Aji Cocor Talang, adalah ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Semua orang takut kalau aku sudah mengerahkan ajian itu. Jangankan manusia, batu karang pasti hancur aku gempur. Tapi kau tidak apa-apa. Bahkan sebaliknya, aku yang terlempar. Siapa kau sebenarnya, anak muda? Mengapa kau memiliki ilmu yang sangat tinggi? Sudah aku katakan. Aku adalah Satria Madangkara yang ditugaskan untuk meluruskan yang tidak lurus. Siapa yang menugaskanmu? Kau tidak perlu tahu. Aku tidak malu.
Sebab aku kalah oleh orang yang lebih tinggi ilmunya dari aku. Mati? Aku tidak mengira kalau dia menunda kematian dengan menahan luka dalam yang hebat. Kemudian meledak, muntah darah sekaligus, dan mati. Apa itu? Suara sorak-sorai orang banyak menuju ke sini. Siapa mereka, Kakang? Apakah sebuah pasukan perang? Kita tunggu. Iya. Hei, bukankah itu Pak Jarul? Pak Daci, Kakang Oman? Iya, mereka penduduk desa Iwung. Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka berbondong-bondong datang ke sini? Semuanya membawa senjata. Pedang, keris, tombak, pisau, bahkan linggis dan cangkul mereka bawa. Hei, tahan! Berhenti! Tahan dulu! Ada apa ini? Kenapa kalian nampak panik? Apakah ada serangan dari musuh? Tenang, saudara-saudara. Tenang. Jangan berteriak-teriak terus. Tenanglah. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ayu Mantili, Raden Satria, Anda berdua dalam bahaya bukan? Bahaya? Bahaya apa, Pak Jarul? Diserbu musuh. Diserbu musuh? Ya, si Bongkot, salah seorang warga desa kami, baru pulang dari desa Kalas. Sehabis mengunjungi saudaranya yang sakit, telah melihat Anda berdua dikeroyok oleh pasukan pendeta Brahmana. Itu. Iya, benar. Memang benar kami dikeroyok oleh sekelompok pendeta Brahmana. Tapi sudah selesai. Mereka semuanya sudah mati. Tuh, mayat-mayatnya berkelimpangan. Syukurlah Anda berdua selamat. Sejak semula, memang saya yakin Anda berdua akan bisa mengalahkan para pendeta palsu itu. Tapi kami agak khawatir juga. Itulah makanya kami rame-rame datang ke sini. Kalau Anda berdua mendapat kesulitan. Terima kasih Pak Jarul, Kang Daci, Kang Oman, dan semua saudara-saudara penduduk desa Iwung yang telah menaruh perhatian kepada kami berdua. Iya, Den Ayu. Sekarang lebih baik begini. Saya dan adik saya Mantili benar-benar menyesal dan merasa berdosa telah mengotori tempat yang agung dan suci ini oleh darah dan pembunuhan. Untuk itu kami berdua akan melakukan upacara suci untuk mohon pengampunan. Sekalian saja, Raden. Sebab kami pun sudah lama tidak pernah melakukan upacara suci di Candi Prambanan ini. Itulah sebabnya mungkin para dewa marah kepada kami. Sehingga kami diberi ujian yang sangat berat seperti ini. Ya. Baiklah. Bila demikian, marilah kita bersihkan tempat ini. Mayat-mayat para pendeta itu dikumpulkan, lalu dikubur dengan baik. Iya, tapi jangan dikubur di sini. Sebab mereka pendeta palsu. Jiwa mereka kotor. Tidak berhak dikuburkan di halaman candi yang agung dan suci itu. Iya, baiklah. Di sebelah selatan ada sebuah tegalan semak belukar. Di sanalah mereka semuanya dikuburkan. Ya. Setuju. Setelah itu lingkungan candi ini dibersihkan dari genangan darah dan percikan-percikan darah yang menempel pada dinding-dinding candi. Semuanya dibersihkan. Kemudian halaman di dalam komplek Candi Prambanan ini disapu sampai bersih. Selanjutnya barulah kita melaksanakan upacara suci. Nah, saudara-saudara, marilah kita mulai bekerja. Demikianlah
Penduduk desa Iwung itu mulai kerja bakti, membersihkan kompleks Candi Prambanan dari segala kotoran yang tidak pantas. Semuanya bekerja dengan hati gembira dan penuh semangat, dipimpin oleh Brahma dan Mantili serta Pak Jaro, sesepuh desa Iwung. Berita terjadinya peristiwa pertarungan antara sepasang pendekar, dua sejoli yang bernama Satria dan Mantili melawan para pendeta Brahmana palsu dengan cepat tersiar luas ke desa-desa di sekitar Candi Prambanan. Disusul oleh berita tentang penduduk desa Iwung yang ramai-ramai mengadakan kerja bakti membersihkan Candi Prambanan itu dengan cepat pula tersiar. Maka dalam waktu singkat, rakyat penduduk desa Wantil, penduduk desa Kalas, dan penduduk desa-desa lainnya berdatangan untuk bergabung melaksanakan kerja bakti membersihkan tempat yang suci dan agung yang mereka hormati itu. Denayu Mantili, Ada apa, Pak Jaru? rakyat datang berbondong-bondong, Denayu. Rakyat dari mana? Penduduk desa Wantil, desa Kalas, desa Berbah, desa Jogonalan, dan desa-desa lainnya di sekitar Candi Prambanan ini, Denayu. Ada apa dengan mereka? Ya, mereka menyatakan ikut gembira. Para pendeta palsu yang menguasai Candi Prambanan sudah mati. Kemudian mereka ingin ikut bergabung dengan kita. Kerja bakti membersihkan lingkungan Candi Prambanan ini. Bagus, bagus. Terimalah mereka dengan baik dan diatur dengan baik pula, Pak Jaru. Baik, Denayu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kakang Brahma, sekarang bukan hanya penduduk desa Iwung saja yang membantu kita, tapi para penduduk dari desa-desa di sekitar wilayah sini berdatangan, ingin bergabung dengan kita. Iya, kita terima dengan tangan terbuka. Baik, Kakang. Saya Ketua Desa Wantil, membawa serta 30 orang penduduk, menyatakan gembira dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Raden yang telah membebaskan Candi Prambanan ini dari cengkeraman para durjana. Untuk itu, kami ingin turut bekerja bakti membersihkan Candi Prambanan ini, serta turut pula di dalam melaksanakan upacara suci yang hendak Raden wujudkan. Saya Ketua Desa Kalas, membawa serta 40 orang penduduk datang ke sini dengan tujuan yang sama dengan penduduk Desa Wantil. Saya Ketua Desa Berbah, membawa serta 30 orang penduduk datang ke sini dengan tujuan yang sama dengan saudara-saudara dari Desa Wantil dan Desa Kalas. Baiklah, terima kasih atas turut sertanya saudara-saudara di dalam kerja bakti membersihkan Candi Prambanan ini dan menjelang dilaksanakannya upacara suci ini. Untuk itu marilah kita semua sama-sama bekerja, bahu-membahu, bergotong royong untuk satu tujuan yang luhur. Candi Prambanan yang selama ini adem ayem kini ramai sekali. Suara hiruk pikuk ratusan manusia yang melakukan kerja bakti. Ada yang menyapu halaman, ada yang mengumpulkan daun-daun kering yang berserakan, lalu dibakar dengan gundukan sampah lainnya. Ada pula yang membersihkan candi-candi, arca-arca, dan gapura-gapura. Semuanya bekerja penuh semangat dengan wajah yang berseri-seri seakan-akan hendak memulai lembaran hidup baru. Bukan main.
Wilayah Candi Prambanan ini sangat luas, tapi seolah-olah menjadi sempit oleh hadirnya ratusan manusia, membuat suasana menjadi meriah. Rakyat terlalu lama berada dalam penindasan. Sekarang seakan-akan menemukan sesuatu yang sudah lama mereka rindukan. Mudah-mudahan mereka untuk selamanya bebas dari penindasan. Kompleks Candi Prambanan memang sangat luas. Tetapi karena yang bekerja berjumlah ratusan, maka hanya dalam 1 hari semua pekerjaan sudah selesai, rampung seluruhnya. Aduh, sekarang jadi bersih. Bersih banget. Halaman wilayah candi yang semula kotor oleh sampah, daun-daun kering yang berserakan, ini bersih sama sekali. Candi-candi, arca-arca dan gapura yang semula keadaannya sangat dekil dan kumal, sekarang sudah bersih dan bercahaya. Nampak semuanya masih serba baru. Nah, semuanya sudah rampung, Mantili. Dan kita sudah bisa mulai melakukan upacara suci. Iya, Kakang Brahma. Pak Jaro, Iya, kemanakah para pendeta yang asli yang bertugas menjaga dan merawat Candi Prambanan ini? diusir, Raden. Diusir? Ya, diusir oleh para pendeta palsu. Para durjana itu. Sekarang ada di mana mereka? Mereka telah menyingkir jauh-jauh, Raden. Dan sekarang entah berada di mana. Pantas. Rakyat di sini sangat benci kepada para pendeta gadungan itu. Iya, semula kami mengira mereka pendeta yang tulen. Tapi setelah melihat sepak terjangnya, kami jadi benci. Kelakuannya bukan seperti pendeta, melainkan seperti komplotan perampok, Den. Main rampas seenaknya, minta uang, minta harta, semaunya sendiri. Bahkan banyak gadis-gadis desa yang diambil begitu saja oleh mereka. Tidak jarang pula perempuan-perempuan yang sudah bersuami mereka ambil. Kalau suaminya marah, lalu mereka bunuh. Biadab, pendeta cabul. Mereka bukan pendeta, Den Ayu, tapi gerombolan hitam. Ya, mereka orang-orang dari golongan hitam yang berkedok pendeta, menyembunyikan kejahatan di balik jubah pendeta. Benar, Den Ayu. Maka itulah rakyat di sini sangat benci kepada mereka. Dan sekarang kami sudah lega dengan bersyukur. Mereka semuanya sudah binasa. Sekarang karena tidak ada seorang pun pendeta, maka upacara suci itu harus dipimpin oleh orang yang dianggap sesepuh atau paling tertua oleh rakyat di sini, yaitu kau, Pak Jaro. Pak Jaro sebagai seorang sesepuh tentu paham benar di dalam melaksanakan sebuah upacara suci. Baiklah, Raden. Saya bersedia. Terima kasih, Pak Jaro. Maka upacara suci itu dimulai. Wilayah Prambanan yang lebar dan luas itu dipenuhi oleh ratusan rakyat yang duduk bersila, berderet-deret menghadap kepada induk Candi Siwagraha dengan khidmat. Pak Jaro, sesepuh desa Iwung yang memimpin upacara suci tersebut, duduk bersila paling muka, dengan khidmat memanjatkan doa dan puji-pujian. Brahma dan Mantili duduk di belakang Pak Jaro, bersemedi dengan khidmat, mohon perkenan dan perlindungan kepada Hyang Widi. Sinar matahari yang semula amat terik membakar bumi, kini redup, membuat udara menjadi sejuk dan nyaman. Angin kencang yang selalu berhembus kini menjadi sepoi-sepoi basah, menerpa tubuh-tubuh insan menjadi segar dan nikmat. Nyanyian doa dan puji-pujian terus berkumandang, bergema ke penjuru buana, seolah-olah para dewa turun dari langit, menyaksikan dan memberkahi upacara suci yang sedang berlangsung di Candi Prambanan itu.
Menjelang senja, selesailah upacara suci tersebut. Semuanya bernapas lega, sudah terbebas dari tekanan rasa yang selama ini menghimpit batin. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pak Jaro, Iya, tiba saatnya bagi saya dan Mantili untuk melanjutkan perjalanan. sebenarnya kami lebih suka Raden berdua tetap tinggal di sini untuk selama-lamanya. Dengan ikhlas dan sepenuh hati, kami ingin Raden menjadi raja, memimpin kami. Saya rasa seluruh rakyat akan bersuka cita bila mana Raden menjadi Raja Mataram daripada orang-orang asing, para pendatang yang durjana itu, Raden. Pak Jaro, bukankah Bapak sendiri mengatakan tidak ada gunanya membangkitkan masa lalu kejayaan Kerajaan Mataram? Yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Dan yang kini, itulah yang harus dikerjakan. Menatap jauh ke depan adalah lebih baik daripada mabuk oleh kejayaan di masa silam. Jangan bernama Mataram. Namakanlah apa saja. Terserah Raden. Dirikanlah kerajaan yang baru dengan nama yang baru pula, dan Raden yang menjadi raja. Kami yakin kami akan bahagia di bawah perlindungan Raden yang amat sakti serta arif dan bijaksana. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Pak Jaro dan rakyat di wilayah ini. Tapi saya tidak akan melangkahi zaman. Maksud Raden? Percayalah bahwa nanti suatu ketika di masa yang akan datang, di sini akan berdiri sebuah kerajaan yang besar dan megah, yang mungkin dengan nama yang sama, tapi yang jelas tidak akan diperintah oleh keturunan saya, melainkan oleh raja-raja yang akan muncul lahir ke bumi, yang akan membawa bangsa dan wilayah ini kepada zaman keemasan, menjadikan sebuah nama yang harum semerbak ke segenap penjuru buana. Kau masih muda, Raden. Namun sinar wibawa keagungan yang memancar dari wajah Raden, serta tutur kata yang arif, maka saya percaya terhadap apa yang Raden katakan. Terima kasih, Pak Jaro. Selamat tinggal. Selamat jalan, Raden. Dengan rasa haru, titik air mata, dan lambaian tangan penduduk desa Ibung serta penduduk desa-desa lainnya di sekitar Prambanan mengantarkan Brahma dan Mantili yang akan melanjutkan perjalanan sampai tapal batas desa. Bahkan beberapa pemuda terus mengantarkan Brahma dan Mantili sampai jauh keluar wilayah desa. Saudara-saudara, para pemuda yang gagah perkasa, cukuplah mengantarkan kami sampai di sini. Daerah ini sudah jauh sekali dari batas wilayah tempat tinggal saudara-saudara. Biarkanlah kami melanjutkan perjalanan kami. Bukannya kami tidak ingin disertai oleh saudara-saudara, melainkan masih banyak tugas yang harus saudara-saudara kerjakan di tempat tinggal saudara. Juga perjalanan kami menuju ke Kerajaan Mamrati bukanlah suatu perjalanan tamasya yang menyenangkan. Akan tetapi akan penuh dengan mara bahaya. Kami tidak takut menghadapi mara bahaya bila bersama-sama dengan Raden serta Den Ayu Mantili. Ya, kami tidak takut. Saya percaya saudara-saudara para pemberani. Tapi sekarang belum saatnya untuk bangkit menerjang mara bahaya. Nanti akan tiba saatnya bagi saudara-saudara untuk menunjukkan dharma bakti, membela tanah air. Jadi simpanlah semangat juang di dalam hati saudara-saudara untuk nanti dipergunakan pada saatnya yang tepat. Daulat, Raden. Daulat. Nah, pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Bekerjalah kembali dengan semangat yang baru, membangun daerah di mana saudara-saudara bertempat tinggal. Sebab berjuang bukan hanya dengan mengayunkan pedang, mengibaskan tombak, menghunjamkan keris, atau meluncurkan panah. Akan tetapi mengayunkan cangkul di sawah, membabatkan parang di ladang, menebarkan jala di lautan,
Itu adalah perjuangan juga namanya. Nah, saudara-saudara para pemuda yang gagah perkasa, selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Kasihan, para pemuda dan penduduk desa itu. Mereka nampak amat haus dengan perjuangan dan persatuan. Iya, mereka adalah keturunan rakyat Mataram yang pernah mengalami masa lalu yang jaya. Setelah kerajaan Mataram lenyap, mereka terpecah-pecah, hidup dalam kelompok-kelompok, sendiri-sendiri dan hampir tidak pernah saling berhubungan. Dan keadaan seperti itu berlangsung berabad-abad. Lalu tiba-tiba datang kekuatan baru, membawa suasana baru, yang sama sekali bertentangan dengan sikap mereka yang sudah mapan selama ini. Mereka ingin bangkit, mereka ingin menentang, tapi tidak berdaya, sebab mereka tidak punya kekuatan. Maka disitulah mereka sadar bahwa mereka butuh bantuan. Mereka membutuhkan kawan. Muncullah rasa ketergantungan antara satu dengan lainnya. Dan terbukalah mata mereka bahwa hidup adalah saling membutuhkan. Bahwa sangat mustahil hidup menyendiri dalam kelompok-kelompok tersendiri. Bahwa manusia yang satu membutuhkan manusia lainnya. Dan itu tidak akan bisa dipungkiri. Pantas, begitu kita muncul di tengah-tengah mereka, mereka menyambutnya dengan penuh gairah. Bahkan agak berlebihan, ingin mendirikan kerajaan baru dan menobatkan Kakang menjadi raja. Cetusan hasrat seperti itu adalah wajar dan akan muncul dari zaman ke zaman. Apakah mereka sudah terlambat? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Benar, Kakang Brahma. Brahma dan Mantili terus berjalan menuju ke arah utara dengan tujuan kerajaan Mamrati, sambil menelusuri alur perjalanan yang melalui bekas-bekas tempat peninggalan kerajaan Mataram, dengan maksud sambil memeriksa apakah tempat-tempat tersebut sudah seluruhnya dikuasai oleh para pendatang orang-orang asing yang mengangkat dirinya sebagai penguasa baru dengan mengaku sebagai keturunan dinasti Sailendra. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita tinggalkan dulu perjalanan Brahma dan Mantili. Sekarang, marilah kita menengok kerajaan Mamrati yang terletak di wilayah Kabupaten Temanggung. Daulat Sri Baginda Prabu Raksadewa. Ulu Balang Bongsa, cepat kemari. Daulat Baginda Prabu. Bagaimana dengan hasil penyelidikanmu? Pendeta Kumaragosa sudah tewas. Apa? Pendeta Kumaragosa tewas? Bersama dengan 5 orang muridnya. Semuanya tewas. Dibantai oleh sepasang pendekar asing itu yang bernama Satria dan Mantili. Berdebah! Pendeta Kumaragosa adalah pendeta yang paling dijaya, tangan kananku, yang menguasai wilayah selatan. Mustahil bisa kalah oleh pendekar yang masih ingusan. Tapi kenyataannya memang demikian, Baginda Prabu. Dengan mata kepala sendiri, hamba menyaksikan pertarungan itu. Pendekar perempuan yang bernama Mantili itu sangat ahli bermain pedang dan memiliki pedang yang aneh yang bisa mengeluarkan asap. 5 orang murid pendeta Kumaragosa tidak berdaya. Semuanya tewas bergelimpangan di tanah. Pendekar perempuan itu pasti punya ilmu sihir. Tidak mungkin sebuah pedang bisa mengeluarkan asap kalau tidak mempergunakan ilmu sihir. Hamba tidak tahu, Baginda. Tapi kenyataannya memang demikian. Kau tadi mengatakan pendekar perempuan yang bernama Mantili itu bertarung dengan 5 orang murid pendeta Kumaragosa. Benar, Baginda Prabu. Kalau begitu, pendeta Kumaragosa sendiri bertarung dengan pendekar yang laki-laki. Benar, Baginda Prabu. Pendekar yang bernama Satria itu
bertarung 1 lawan 1 dengan pendeta Kumaragosa. Pertarungan mereka amat dahsyat dan lama sekali, dari mulai tangan kosong sampai mempergunakan ilmu keradikjayaan. Dalam pertarungan tangan kosong itu, pendeta Kumaragosa yang kalah. Benar Baginda Prabu. Jurus-jurus silat tangan kosong pendeta Kumaragosa yang amat hebat itu semuanya terkuras sampai habis tuntas. Tapi pendekar satria itu tidak bisa dijatuhkan. Hebat sekali bocah bagus itu. Pendeta Kumaragosa nampak putus asa. Lalu dia mengeluarkan aji cocor talang yang sangat mengerikan itu. Jago benar pendekar satria itu. Sampai-sampai pendeta Kumaragosa terpaksa harus mengeluarkan aji cocor talang, ilmu pamungkas yang paling diandalkan itu. Tapi pendekar satria itu sungguh luar biasa, Prabu. Hanya dengan sedikit menyentuhkan tangannya ke tubuh pendeta Kumaragosa, maka pendeta Kumaragosa roboh, terlempar jauh sekali, jungkir balik, dan dia tewas. Keparat. Pendekar satria itu sudah membunuh pendeta Kumaragosa. Tidak bisa diampuni lagi. Pasukan perang kepercayaanku yang menguasai desa Iwung dibinasakan. Lalu pendeta Kumaragosa dan 5 orang muridnya yang menguasai Candi Prambanan juga dibunuh. Hancurkan dia. Binasakan kedua pendekar asing itu. Daulat Baginda Prabu. Lalu sekarang ada di mana? Hah? Kedua pendekar asing itu? Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sini, Baginda. Hah? Iya. Alangkah congkak mereka itu. Karena sudah bisa mengalahkan pendeta Kumaragosa, lantas menjadi besar kepala. Merasa dirinya yang paling dikjaya dan berani datang ke sini, masuk sarang macan. Tapi sebelum mereka sampai di sini, mereka sudah akan binasa, Baginda. Sebab di sepanjang alur perjalanan menuju ke sini, pada tempat-tempat yang tertentu, sudah siap jago-jago kita yang dikjaya untuk mencegat mereka, Baginda. Bagus. Jangan sampai aku sendiri yang turun tangan. Aku malu harus melawan anak-anak kecil yang masih ingusan itu. Jadi bereskan saja oleh kalian. Aku mau istirahat. Suruh dayang-dayang menyiapkan makanan dan minuman yang lezat. Aku mau senang-senang sambil dipijit, diurut oleh dayang-dayangku yang cantik-cantik dan buenol. Mantili, kita sudah sampai di Desa Ngluwer. Oh ya? Berarti sudah dekat ke Candi Borobudur? Iya. Pada waktu senja, kita sudah akan tiba di Candi Borobudur itu. Bedebah. Loh, ada apa, Mantili? Kenapa kau mengutuk? Ada gangguan lagi. Orang-orang yang mengintai kita itu? Ya, 10 orang bersembunyi di atas pohon, di sekeliling kita. Semuanya membawa panah. Jangan diserang. Biarkan saja. Kita tunggu apa yang akan mereka lakukan. Ya. Awas panah! Ya! Rupanya di hutan ini banyak pemburu. Tapi sayang, kalian pemburu salah kaprah. Hei, para pemburu gelap. Kami bukan binatang buruan yang bisa ditembus oleh panah-panah kalian. Nih, aku kembalikan pada kalian. Hiya! Lihat Kakang Brahma. Monyet-monyet yang bergelantungan di pohon-pohon itu terjungkal, ditembus oleh panahnya sendiri, berjatuhan dan terbanting ke tanah. 10 orang pengintai bersembunyi di atas pohon di sekitar Brahma dan Mantili berada. Lalu dengan serempak melepaskan panah. Maka 10 buah anak panah meluncur dengan deras menuju kepada Mantili dan Brahma. Tetapi Mantili lebih cepat. Kedua tangannya berkelebat. 5 buah anak panah sekaligus ditangkap oleh tangan kiri, dan yang 5 buah lagi ditangkap oleh tangan kanan. Kemudian panah-panah itu dikembalikan lagi kepada yang punya, dilemparkan sedemikian rupa dengan disertai tenaga dalam yang hebat.
10 buah anak panah itu melesat, menembus dedaunan dan tembus di dada lawan. Senjata maka tuan. Terdengarlah jeritan-jeritan panjang, disertai dengan jatuhnya 10 orang pengintai gelap itu, berjatuhan dari atas pohon, terbanting ke tanah dengan dada ditembus panah. Siapakah para pengintai itu? Apakah mereka juga para perusuh seperti yang sudah-sudah? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah ada